Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Ubud, Bali, di mana angin sawah membawa aroma bunga rangipani dan suara gamelan terdengar setiap malam. Namaku Wayan, seorang pemuda biasa berusia 22 tahun yang menghabiskan hari-harinya membantu ayah di sawah atau menjual kerajinan tangan di pasar seni. Hidupku sederhana, tapi tenang, dikelilingi oleh keluarga yang taat pada adat istiadat Hindu Bali. Aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupan itu akan berubah drastis ketika aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Udayana di Denpasar. Itu adalah langkah pertama menuju dunia yang lebih luas, tapi juga pintu masuk ke rahasia yang kusimpan dalam-dalam. Di kampus, aku bertemu dengannya, Made, seorang mahasiswa jurusan hukum yang dijuluki Dnam Tenhcib oleh teman-teman seangkatan. Made berasal dari keluarga kaya di Kuta, dengan wajah tampan yang seolah diukir oleh dewa-dewa, mata hitam pekat yang bisa menembus jiwa, dan senyum yang membuat hati siapapun meleleh. Dia pintar, selalu juara kelas, dan populer di kalangan gadis-gadis. Tapi bagi aku, dia lebih dari itu. Pertemuan pertama kami terjadi di perpustakaan kampus saat aku sedang kesulitan mencari buku tentang sejarah Bali untuk tugas. Butuh bantuan, suaranya lembut tapi penuh keyakinan membuatku menoleh. Saat itu aku merasakan getaran aneh, seperti arus listrik yang mengalir di tubuhku. Kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya diskusi tentang mata kuliah, tapi lambat laun menjadi obrolan panjang tentang mimpi, keluarga, dan kehidupan. Made bercerita tentang tekanan dari ayahnya yang seorang pengusaha sukses, yang mengharapkan dia menjadi penerus bisnis keluarga. Aku ingin jadi pengacara yang membela orang miskin, Wayan. Bukan sekadar menghasilkan uang, katanya suatu malam saat kami duduk di pantai Jimbaran, menyaksikan matahari terbenam. Aku mendengarkan dengan hati yang berdegup kencang, merasakan kedekatan yang tak bisa kujelaskan. Di Bali, di mana tradisi begitu kuat, perasaan seperti ini adalah tabu. Tapi bagaimana aku bisa menolak? Setiap tatapannya membuatku merasa hidup. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Denpasar, kami terjebak di sebuah warung kecil dekat kampus. Kau tahu, Wayan, aku merasa nyaman denganmu. Lebih dari siapapun, ucap Made sambil memandangku dalam. Hatiku berhenti sejenak. Apakah dia merasakan hal yang sama? Aku tak berani bertanya, tapi saat tangannya menyentuh tanganku di bawah meja, aku tahu jawabannya. Itu adalah momen pertama kami mengakui perasaan itu meski tanpa kata-kata. Sejak saat itu, hubungan kami berkembang diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti hutan monyet di Ubud atau pantai-pantai sepi di Nusa Penida. Cinta kami seperti ombak yang tenang di permukaan, tapi ganas di dalamnya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Konflik mulai muncul ketika teman-teman Made mulai curiga. Salah satunya adalah Dewi, seorang gadis cantik yang diam-diam menyukai Made. Dia sering mengikuti kami, dan suatu hari, dia melihat kami berdua di sebuah kai kecil. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Made mencoba menjelaskan bahwa kami hanya teman, tapi aku melihat api cemburu di matanya. Itu adalah awal dari badai. Dewi mulai menyebarkan rumor di kampus bahwa Made memiliki kebiasaan aneh. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, rumor seperti itu bisa menghancurkan reputasi seseorang. Aku merasa takut. Made, kita harus hati-hati, kataku suatu malam saat kami bertemu di rumah kecilku di desa. Dia memelukku erat. Aku tak peduli, Wayan. Cinta ini nyata. Tapi aku tahu, dia juga khawatir. Ayahnya, seorang pria tradisional, pasti tak akan menerima. Dan ayahku, dia yang selalu mengajarkan nilai-nilai adat, pasti akan marah besar. Konflik internal mulai menggerogoti hatiku. Apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan? Atau aku harus mundur demi menjaga kehormatan keluarga?
Saat itu aku belum tahu bahwa pengkhianatan sejati akan datang dari orang terdekat. Kakakku, Nyoman, yang bekerja di Denpasar, secara tak sengaja melihat kami berdua di pantai. Dia marah besar. "Wayan, apa yang kau lakukan? Ini dosa besar," teriaknya saat kami bertemu di rumah. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tak mendengar. Malam itu, dia memberitahu ayah. Ayahku, dengan wajah penuh kekecewaan, memaksaku untuk memilih keluarga atau kesalahan di itu. Hatiku hancur. Aku merasa dikhianati oleh darah daging sendiri. Made juga menghadapi masalah serupa. Ayahnya mendengar rumor dari teman bisnis dan memaksanya untuk bertunangan dengan anak seorang rekan. "Ini demi masa depanmu, Made," katanya. Made menolak, tapi tekanan itu membuatnya goyah. Kami bertengkar untuk pertama kalinya. "Kau tak mengerti, Wayan. Aku tak bisa kehilangan segalanya," ucapnya dengan suara gemetar. Aku merasa sakit hati. Apakah cinta kami hanya sementara? Di tengah kekacauan itu, kami memutuskan untuk melarikan diri sejenak ke Gunung Batur. Di sana, di bawah bintang-bintang, kami berjanji untuk saling bertahan. "Aku mencintaimu, Wayan. Lebih dari apapun," bisik Made. Momen itu penuh kehangatan, tapi aku tahu badai belum berakhir. Saat kembali, Dewi menghadang Made. "Jika kau tak tinggalkan dia, aku akan sebarkan bukti ke semua orang," ancamnya. Ternyata dia memiliki foto kami berdua. Pengkhianatan itu membuat Made panik. Aku merasa dunia runtuh. "Made, apa kita harus berpisah?" tanyaku dengan air mata. Dia memelukku. "Tidak, kita akan hadapi bersama." Tapi di hatiku keraguan mulai tumbuh. Apakah cinta ini terlalu berbahaya? Di Bali, di mana roh-roh leluhur selalu mengawasi, aku merasa seperti melawan takdir. Konflik mencapai puncak ketika ayah Made mengirim orang untuk memisahkan kami. Mereka datang ke rumahku, mengancam akan melaporkan ke polisi jika kami tak berhenti. Di Indonesia, meski hukum tak secara eksplisit melarang, masyarakat bisa jadi hakim yang kejam. Aku takut, tapi Made berdiri teguh. "Aku akan pergi dari rumah jika perlu," katanya. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Made sendiri, orang yang kukira paling setia. Suatu hari, dia datang dengan wajah pucat. "Wayan, ayahku sakit. Aku harus patuh demi dia." Kata-katanya seperti pisau. Dia memilih keluarga daripada aku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa ditinggalkan di tengah lautan badai. Malam itu aku menangis sendirian di sawah, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta ini begitu sulit? Di tanah air yang indah ini, mengapa hati tak bebas memilih? Waktu berlalu dan aku mencoba melupakan. Aku kembali ke desa, membantu ayah, tapi bayangannya selalu ada. Sampai suatu hari, surat dari Made datang. "Maafkan aku, Wayan. Aku salah. Aku tak bisa hidup tanpamu." Hatiku bergetar lagi. Apakah ada harapan? "Kami bertemu diam-diam di Ubud. Aku akan lawan semuanya untukmu," katanya. Tapi kali ini aku yang ragu. Pengkhianatan itu meninggalkan luka. Kami mencoba membangun kembali, tapi masyarakat tak diam, rumor menyebar ke desa, dan ayahku memaksaku pindah ke Jakarta. "Ini demi kebaikanmu," katanya. Aku pergi dengan hati berat, meninggalkan Made. Di Jakarta, kehidupan baru dimulai. Aku bekerja di sebuah perusahaan seni, mencoba melupakan. Tapi cinta itu tak pernah pudar. Suatu hari, Made muncul di depan pintu apartemenku. "Aku tinggalkan segalanya untukmu," katanya. Ayahnya telah meninggal dan dia bebas. Kami memeluk dan air mata mengalir. Cinta kami setelah badai akhirnya menemukan pelabuhan. Di Indonesia yang berubah perlahan, kami belajar bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meski dengan luka. Tapi kisah kami tak berakhir begitu saja.
Kami memutuskan untuk hidup bersama, membantu komunitas LGBTQ di Bali, menyebarkan pesan toleransi. Itu adalah akhir yang personel, penuh harapan. Aku tak pernah menyangka bahwa perpisahan itu hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Setelah Made datang ke Jakarta, kami mencoba membangun kehidupan baru, jauh dari mata-mata keluarga dan masyarakat Bali. Tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Setiap malam, aku terbangun karena mimpi buruk tentang pengkhianatan Dewi dan kemarahan ayahku. Made, apakah kita benar-benar aman di sini? Tanyaku suatu pagi, saat kami minum kopi di balkon apartemen kecil kami. Made memandangku dengan mata penuh cinta. Kita akan baik-baik saja, Wayan. Aku janji. Dia telah meninggalkan warisan keluarganya, memilih menjadi pengacara relance yang membelah hak-hak minoritas. Aku bangga padanya, tapi juga khawatir. Di Jakarta, kota yang ramai dan anonim, kami bisa lebih bebas, tapi stigma tetap ada. Teman-teman baru kami di komunitas memberi dukungan, tapi tak semua orang menerima. Konflik baru muncul ketika kakakku, Nyoman, datang ke Jakarta untuk menyelamatkanku. Dia muncul tiba-tiba di tempat kerjaku dengan wajah marah. Wayan, pulanglah ke Bali. Ini bukan hidupmu, teriaknya. Aku menolak, tapi dia tak menyerah. Dia bahkan menghubungi Made, mengancam akan memberitahu polisi tentang hubungan tak wajar kami. Hatiku sakit melihat Made menderita lagi. Mengapa keluargamu begitu kejam? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku merasa terpecah. Di satu sisi, aku mencintai Made, di sisi lain, ikatan darah dengan keluarga tak bisa kutinggalkan begitu saja. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Kau selalu ragu, Wayan. Apakah cintamu tak cukup kuat, ucap Made. Aku menangis. Bukan itu, Made. Aku takut kehilangan semuanya. Di tengah kekacauan itu, kami menemukan kedamaian di acara-acara komunitas. Kami bergabung dengan kelompok advokasi di Jakarta, di mana kami bertemu orang-orang seperti kami. Salah satunya adalah Budi, seorang aktivis yang telah kehilangan keluarganya karena orientasinya. Cinta kalian indah, jangan biarkan dunia menghancurkannya, nasihatnya. Kata-katanya memberi harapan. Tapi pengkhianatan datang lagi, kali ini dari dalam komunitas. Seorang anggota yang iri pada keberhasilan Made sebagai pengacara, membocorkan identitas kami ke media sosial. Oto-oto lama kami tersebar, dengan Caption yang menghasut. Dua pria Bali yang merusak adat, begitu tulisnya. Reaksi masyarakat heboh. Ayah Made meski telah meninggal, nama keluarganya tercemar. Nyoman menggunakan itu untuk memaksa aku pulang. Made marah besar. Siapa yang melakukan ini, tanyanya. Kami investigasi dan menemukan pelakunya. Konfrontasi itu dramatis. Mengapa kau khianati kami, tanya Made. Pelaku itu menjawab, kalian terlalu sempurna, aku iri. Itu adalah pukulan telak, mengingatkan kami bahwa musuh bisa datang dari mana saja. Aku merasa lelah. Made, mungkin kita tak ditakdirkan bersama. Tapi dia memelukku. Jangan katakan itu. Kita akan lawan. Kami memutuskan untuk kembali ke Bali menghadapi semuanya. Di sana, kami bertemu ayahku. Ayah, aku mencintai Made. Tolong pahami, pintaku. Ayah diam lama, lalu mengangguk pelan. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Tapi badai belum berakhir. Dewi muncul lagi dengan niat balas dendam. Dia mengirim pesan ancaman. Aku akan hancurkan kalian. Hatiku berdegup kencang. Made dengan keberaniannya menghadapinya. Cukup, Dewi. Biarkan kami bahagia. Dewi menangis, mengakui cemburunya. Aku mencintaimu, Made. Tapi Made tegas. Cintaku untuk Wayan. Momen itu penuh emosi. Dewi pergi dan kami merasa lega.
Cinta kami semakin kuat. Di Bali, kami mulai proyek kecil, workshop tentang toleransi di desa-desa. Orang-orang mulai mendengar. Beberapa menolak, tapi yang lain mendukung. Kalian berani, kata seorang tetua desa. Waktu berlalu, dan luka mulai sembuh. Aku dan Made hidup bersama di rumah kecil di Ubud, dikelilingi alam yang indah. Cinta kami, meski penuh rintangan, menjadi inspirasi. Tapi kisah ini tak hanya tentang kami. Ini tentang perjuangan banyak orang di Indonesia yang mencari penerimaan. Di akhir hari, cinta adalah hak semua orang. Kembali ke Bali membawa campuran harapan dan ketakutan. Aku dan Made tinggal di sebuah ila kecil di pinggiran Ubud, di mana suara sungai dan burung menyertai hari-hari kami. Tapi bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Nyoman, kakakku, meski telah mereda, masih sering datang dengan nasihat yang menyakitkan. Wayan, pikirkan masa depanmu. Pernikahan dengan wanita adalah jalan yang benar, katanya suatu hari. Aku diam, tapi hati berontak. Made sibuk dengan kasus-kasus hukum, membela korban diskriminasi. Ini demi kita, Wayan, katanya. Aku mendukung, tapi merasa kesepian. Di desa, tatapan orang-orang penuh pertanyaan. Mengapa dua pria tinggal bersama, bisik mereka. Di Indonesia, di mana agama dan adat kuat, kami seperti buronan. Konflik baru muncul ketika Made mendapat kasus besar, membela seorang pemuda gay yang diusir keluarga. Kasus itu mirip kisah kami, dan Made terobsesi. Aku harus menang, Wayan. Ini untuk semua orang seperti kita. Tapi itu membuatnya jarang pulang. Aku merasa diabaikan. Made, kau lupa aku, tanyaku suatu malam. Dia meminta maaf, tapi ketegangan meningkat. Suatu hari, aku menemukan pesan di ponselnya dari mantan teman kuliah, seorang pria yang dulu dekat dengannya. Aku rindu masa lalu kita, tulisnya. Hatiku hancur. Apakah Made mengkhianatiku? Aku konfrontasi dia. Siapa ini, teriakku. Made menjelaskan itu masa lalu, Wayan. Aku tak balas. Tapi keraguan tumbuh. Aku merasa insecure mengingat statusnya sebagai Dnamten. Mengapa kau pilih aku yang biasa saja, tanyaku. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau tak percaya padaku, ucap Made. Aku pergi berjalan sendirian di sawah gelap. Di sana aku menangis, mempertanyakan cinta kami. Keesokan harinya, Made mencariku. Makan aku, Wayan. Kau adalah segalanya. Kami berdamai, tapi luka tetap. Di tengah itu, workshop kami mulai menuai hasil. Orang-orang datang berbagi cerita. Seorang ibu berkata, anakku seperti kalian. Aku ingin paham. Itu menyentuh hati. Tapi pengkhianatan datang dari Nyoman lagi. Dia bekerja sama dengan tetua desa untuk mengusir kami. Ini demi adat, katanya. Kami dihadapkan pada sidang desa. Made berpidato, cinta tak melanggar adat. Ini tentang kemanusiaan. Beberapa mendukung, tapi yang lain menolak. Kami hampir kalah, tapi ayahku berdiri. Biarkan anakku bahagia. Itu adalah momen emosional. Ayah menerima. Dewi muncul lagi, tapi kali ini meminta maaf. Aku salah. Kalian menginspirasi. Kami memakan. Cinta kami semakin dalam. Kami bepergian ke Nusa Penida, menyegarkan jiwa. Di sana, Made berlutut. Wayan, maukah kau bersama selamanya? Hatiku meleleh. Kami kembali dengan semangat baru. Komunitas tumbuh, dan kami menjadi panutan. Tapi tantangan tak berhenti. Media nasional meliput, dan kontroversi meledak. Dua pria Bali promosikan headline-nya. Ancaman datang, tapi kami bertahan. Di akhir, kami sadar, cinta kami adalah perjuangan. Di tanah air yang indah, kami menemukan kedamaian.
Perjuangan kami di Bali semakin intens setelah liputan media. Aku dan Made menjadi sorotan baik dukungan maupun hujatan. Surat ancaman datang ke Ila kami membuatku takut. Made, mungkin kita harus pindah lagi, kataku. Tapi dia tegas. Tidak, Wayan. Kita harus bertahan di sini, di rumah kita. Workshop kami berkembang menjadi organisasi kecil dengan bantuan dari Ngo Internasional. Kami mengadakan seminar tentang toleransi, mengundang tokoh agama dan adat. Beberapa ulama Hindu Bali mendukung cinta adalah dari dewa, tak peduli bentuknya. Tapi yang lain menentang, menyebut kami pembawa malapetaka. Konflik pribadi muncul ketika mantan Made datang ke Bali. Namanya Gede, seorang pengusaha sukses. Made, aku masih mencintaimu, katanya di depanku. Aku merasa terkhianati. Made, jelaskan, tuntutku. Made menolak Gede. Aku milik Wayan sekarang. Tapi insiden itu membuatku ragu lagi. Malam itu aku bermimpi tentang pengkhianatan. Bangun dengan air mata. Made memelukku. Percayalah padaku, Wayan. Kami menghabiskan waktu bersama, mengenang awal pertemuan. Itu memperkuat ikatan. Nyoman melihat perubahan ayah mulai melunak. Makan aku, Wayan. Aku takut kehilanganmu. Kami berdamai sebagai keluarga. Tapi badai besar datang ketika organisasi konserati mengadakan demo di depan Ila kami. Usir mereka dari Bali, teriak mereka. Polisi datang dan Made menggunakan keahliannya untuk membela. Ini hak kami hidup damai. Demo itu berakhir damai berkat mediasi tetua desa. Kami menang tapi lelah. Di tengah itu kami menemukan kebahagiaan kecil. Kami mengadopsi seekor anjing, simbol keluarga kami. Malam-malam dihabiskan berbicara tentang mimpi. Pengkhianatan terakhir datang dari seorang anggota organisasi kami yang ternyata mata-mata kelompok konserati. Dia membocorkan rencana kami. Kami kecewa tapi memakan. Manusia bisa salah, kata Made. Dengan waktu masyarakat mulai berubah. Lebih banyak orang mendukung. Kami diundang ke Estial Budaya berbagi cerita. Cinta kami matang, penuh pengertian. Di Pantai Kuta kami berjanji lagi. Selamanya, Wayan. Kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak pemuda. Di Indonesia, perubahan lambat tapi pasti. Setelah demo, kehidupan kami lebih stabil. Aku dan Made fokus pada organisasi, membantu pemuda-pemuda yang struggling dengan identitas mereka. Salah satunya adalah seorang remaja dari desa tangga yang diusir keluarga. Kami ambil dia tinggal sementara. Terima kasih, Kak Wayan, katanya. Itu membuat hati hangat. Tapi konflik tak pernah jauh. Gede kembali dengan niat buruk. Dia menawarkan uang pada Made untuk meninggalkanku. Kau pantas lebih baik, katanya. Made marah, menolak. Tapi insiden itu membuatku insecure lagi. Kami bertengkar. Mengapa mantanmu masih muncul, tanyaku. Made menjawab, karena aku memilihmu, Wayan. Kami berdamai dengan pelukan panjang. Ayahku semakin mendukung. Dia bahkan datang ke workshop, berbicara tentang penerimaan. Aku bangga padamu, anakku. Dewi sekarang teman membantu promosi organisasi. Ini penebusan dosaku, katanya. Tapi pengkhianatan baru, seorang donatur mundur karena tekanan masyarakat. Kami kehilangan dana, tapi bertahan dengan dukungan komunitas. Made sakit karena stres. Aku merawatnya, menyadari betapa aku mencintainya. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia sembuh, dan kami lebih kuat. Kami bepergian ke Lombok, menyegarkan jiwa. Di sana, kami berbagi cerita dengan komunitas lokal. Kembali ke Bali, kami adakan acara besar, Estial Toleransi. Ribuan datang, termasuk selebriti. Itu sukses besar.
Di akhir acara, Made berpidato. Cinta kami adalah bukti bahwa perubahan mungkin. Aplaus bergemuruh. Kami merasa bahagia. Cinta kami setelah begitu banyak badai bersinar terang. Tapi kisah ini tentang lebih dari kami. Ini tentang harapan bagi semua yang berjuang. Estial itu menjadi titik balik. Organisasi kami berkembang dengan cabang di Jakarta dan Surabaya. Aku dan Made menjadi igur nasional meski kontroversial. Dukungan dari pemerintah lokal datang meski hati-hati. Konflik terakhir muncul ketika Nyoman terlibat kecelakaan. Aku dan Made buru-buru ke rumah sakit. Di sana Nyoman meminta maaf. Aku salah, adik. Kalian bahagia itu cukup. Kami menangis bersama. Made juga berdamai dengan masa lalunya. Gede datang meminta maaf. Aku iri pada kalian. Kami memakan. Hidup kami sekarang damai. Kami tinggal di Ubud dengan anjing dan teman-teman. Setiap pagi kami minum kopi berbicara tentang mimpi. Cinta kami penuh luka, tapi itulah yang membuatnya kuat. Di Indonesia, kami belajar bahwa cinta sejati mengalahkan segalanya. Kami membantu banyak orang menyebarkan pesan personel. Akhirnya, kami menemukan kedamaian. Di pantai Bali, di bawah matahari terbenam, kami berpelukan. Terima kasih telah bertahan, Wayan. Selamanya, Made. Kisah kami berakhir dengan harapan bahwa suatu hari, cinta seperti kami akan diterima sepenuhnya.